Anda salah satu pimpinan di PT IMIP tahun 2015. Iya. Oke, saya tidak menyebutkan sampai tahun berapa, tapi beberapa tahun Anda di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali Iya. pada saat pembangunan bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-bersih lahan. Iya, bersih-bersih Untuk kemudian lahan. dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Iya. Sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil Dari? Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing, Oh, Beijing, Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari. Dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. Mahal jadinya. Iya, jadi sangat mahal biayanya. Anda sebut TKA. Ya, Dari satu negara atau beberapa negara? dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Tiongkok Iya, dari saja. Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang Setiap hari. setiap hari. 50 sampai 100 orang TKA Cina TKA Cina setiap hari. betul. Dan sampai hari ini. Sampai kalau saat ini saya tidak, itu beberapa tahun, betul. Datang terus, Iya, keluar masuk. keluar masuk. Bekerja apa mereka? Mereka tidak hanya di level pimpinan, mereka juga ada yang jadi tukang sapu, ada Sebentar. operator Oke, tukang alat sapu. berat, ada tukang sorry. gali, Apa namanya, eskavator dan iya, seterusnya. betul, ada pegawai pelabuhan, macam-macam. Pegawai pelabuhan itu apa? Ya, kan di sana juga pelabuhan privat itu juga bongkar muat batu bara. Ada pelabuhan kapal lautnya juga. Iya, ada Oh, pelabuhan lengkap. privat. Ada Lengkap, bandara, kapal ada laut kapal laut di satu komplek. di satu komplek. Ya, itu pelabuhan kapal laut tuh langsung menuju laut atau lewat sungai dulu? Enggak, langsung laut, Oh, langsung laut. langsung laut lepas. Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Ya, ada kan pelabuhan privat. Iya. Langsung dari Cina, Ya, barang apa tanpa saja. bea cukai, tanpa imigrasi. Guys, orang ini namanya Haji Isam. Ia adalah pengusaha kelapa sawit, pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan yang dikenal tajir melintir. Kekayaan yang ia dapat adalah hasil menggeruk kekayaan alam Indonesia. Which is fine, itu bisnisnya dia. Bakal garap proyek food estate di Papua, perusahaan milik Haji Isam pesan 2000 ekskavator dari Tiongkok senilai 4 triliun rupiah. Ini sekaligus juga memecahkan rekor sebagai pembelian ekskavator paling banyak di dunia. Pesanan ekskavator Haji Isam dari Tiongkok kayaknya udah nyampe nih di Merauke, Papua. Dan dengan ekskavator sebanyak ini, Haji Isam siap membabat habis dan menghancurkan 1 juta hektar hutan di Papua. Kalian lihat di sini, ekskavator milik Haji Isam sudah mulai memasuki hutan-hutan di Merauke, Papua, dan mereka siap membabat habis 1 juta lahan hutan di Merauke, Papua. Masyarakat adat Papua tentu menolak, tapi mereka bisa apa? Melawan sang pemilik modal yang mendapat legitimasi dari sang penguasa. Program food estate di Kalimantan saja sudah terbukti gagal total. Mereka malah mau melanjutkan kegagalan ini dengan membuka proyek lumbung pangan di Papua. Entah apa yang ada di pikiran pemerintah ini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan Haji Isam ya. Haji Isam itu hanyalah seorang pengusaha di mana ketika dia dapat proyek dari pemerintah, dapat proyek dari Jokowi, dapat proyek dari Prabowo, dapat proyek dari Bahlil, ya dia senang-senang aja. Tapi bagaimana dengan dampak lingkungan? Bagaimana dengan kerusakan alam? Bagaimana dengan kerusakan ekosistem? Bagaimana nasib masyarakat adat yang terpinggirkan? Hal-hal tersebut tadi tidak pernah benar-benar dipikirkan oleh pemerintah kita. Yang ada di otak pemerintah kita hanya bisnis, bisnis, dan bisnis. Kita, rakyat Indonesia, sudah benar-benar muak dengan pemerintah Indonesia yang selama ini kerap membabat habis dan menggunduli hutan-hutan dengan dalih membuat ibu kota negara lah, dengan dalih proyek strategis nasional lah, dengan dalih bikin program food estate untuk ketahanan pangan lah. Seperti sebuah kisah yang selalu terulang. Pada akhirnya, hutannya habis dibabat, tapi pangannya tetap impor. Pak Mulyono, buat apa Anda berbicara panjang lebar di forum internasional? Pemerintah kita hanya bisnis, bisnis, dan bisnis. Kita, rakyat Indonesia, sudah benar-benar muak dengan pemerintah Indonesia yang selama ini kerap membabat habis dan menggunduli hutan-hutan dengan dalih membuat ibu kota negara lah, dengan dalih proyek strategis nasional lah, dengan dalih bikin program food estate untuk ketahanan pangan lah. Seperti sebuah kisah yang selalu terulang. Pada akhirnya, hutannya habis dibabat, tapi pangannya tetap impor.
Pak Mulyono, buat apa Anda berbicara panjang lebar di forum internasional